Satu, kan saya Narendra Febrian Saputra. Sini saya akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam dunia internet, yaitu IoT atau Internet of Things, yaitu tentang protokol komunikasi data. Secara khusus kita akan membahas 3 protokol yang sangat populer, yaitu HTTP, MQTT, dan juga COAP. Ketiga protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan, tapi mereka tidak memiliki cara kerja yang berbeda dan digunakan pada kondisi yang berbeda. Misalnya, HTTP digunakan hampir di semua website di internet, sedangkan MQTT banyak dirancang atau digunakan pada sistem IoT seperti smart home dan sensor. Dengan COAP dirancang khusus untuk perangkat IoT yang sangat kecil dan hemat energi. Lalu untuk pengertian protokol komunikasi sendiri, itu adalah aturan atau standar yang digunakan oleh perangkat komputer untuk saling bertukar data melalui jaringan. Bayangkan, jika seperti bahasa komunikasi manusia, jika dua orang berbicara, mereka harus menggunakan bahasa yang sama agar dapat saling memahami. Begitu juga dengan komputer. Komputer membutuhkan protokol agar dapat mengirim data, menerima, memahami forward pesan, dan mengetahui kapan pesan dikirim dan diterima. Tanpa protokol komunikasi, komputer tidak akan bisa saling memahami data yang dikirim. Dalam dunia jaringan komputer, terdapat banyak sekali protokol, misalnya HTTP, MQTT, COAP, FTP, dan masih banyak lagi. Namun saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu HTTP, MQTT, dan juga COAP. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di web. Setiap kali kita membuka website seperti Google, YouTube, lalu Instagram, dan Wikipedia, browser kita menggunakan HTTP atau HTTPS untuk meminta data dari server. HTTP bekerja menggunakan model client server, yang artinya ada 2 pihak utama, yaitu client dan server. Client biasanya adalah web browser, aplikasi mobile, dan aplikasi komputer. Server adalah komputer yang menyimpan data website. Contohnya seperti ketika kita mengetik alamat website di browser, maka browser akan mengirim HTTP request ke server. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan HTTP respon kembali ke klien. Respon ini bisa berupa halaman HTML, gambar, video, file, dan lain-lain. Cara kerja HTTP yang pertama adalah klien membuat request. Contohnya seperti ketika kita mengetik alamat website di browser, browser akan mengirimkan pesan yang disebut HTTP request. Request ini biasanya menggunakan model seperti get, post, put, delete. Metode get digunakan untuk meminta data dari server, sedangkan metode post digunakan untuk mengirim data ke server. Setelah server menerima request tersebut, server akan memproses permintaan itu. Kemudian server akan mengirim HTTP respon. Respon ini akan berisi dengan status kode, header, ataupun body. Contoh status kode 200 berarti berhasil, 404 berarti halaman tidak ditemukan, 500 berarti error pada server. Body dari respon biasanya berisi HTML halaman website. Browser kemudian menampilkan halaman tersebut dengan penggunaan karakteristik penting dari HTTP adalah HTTP bersifat stateless. Artinya server tidak menyimpan informasi tentang request sebelumnya. Setiap request dianggap sebagai permintaan baru. Untuk kelemahan HTTP untuk IoT sendiri, walaupun HTTP ini sangat populer, HTTP memiliki beberapa kelemahan jika digunakan untuk sistem IoT. Beberapa kelemahannya adalah: pertama,
HTTP membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Kedua, HTTP membutuhkan koneksi yang cukup stabil. Ketiga, HTTP tidak efisiensi untuk perangkat kecil seperti sensor, microcontroller, perangkat IoT dengan baterai. Karena alasan inilah muncul protokol lain seperti MQTT dan COAP. Untuk MQTT sendiri adalah singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk IoT. MQTT dibuat agar ringan, hemat bandwidth, cocok untuk jaringan tidak stabil. MQTT menggunakan model komunikasi yang berbeda. HTTP menggunakan client dan server, sedangkan MQTT menggunakan publish dan subscribe. Dalam MQTT terdapat 3 komponen utama: publisher, subscriber, broker. Publisher adalah perangkat yang mengirim data, sedangkan subscribe adalah perangkat yang menerima data, sedangkan broker adalah server yang mengatur pengiriman pesanan. Publisher tidak mengirim data langsung ke subscribe. Publisher mengirim data ke broker. Kemudian broker akan mendistribusikan pesan tersebut kepada semua subscribe yang berlangganan topik tertentu. Cara kerja MQTT itu sekarang kita akan, misalnya kita memiliki sistem smart home. Ada sensor suhu yang mengirimkan data suhu setiap beberapa detik. Sensor tersebut bertindak sebagai publisher. Sensor mengirimkan data ke broker dengan topik misalnya home atau suhu, kemudian aplikasi monitoring di smart home bertindak sebagai subscriber. Aplikasi tersebut berlangganan topik home atau suhu ketika sensor mengirim data suhu ke broker. Broker akan langsung mengirimkan data tersebut ke subscriber. Keuntungan dari sistem ini adalah publisher tidak perlu mengetahui siapa subscribernya. Subscriber juga tidak perlu mengetahui siapa publishernya. Semua komunikasi diatur oleh broker. Hal ini membuat sistem menjadi lebih fleksibel dan efisien. MQTT juga sangat ringan sehingga cocok untuk perangkat dengan RAM kecil atau GPU kecil, lalu dengan koneksi yang lambat. Lalu untuk yang 3, COAP adalah singkatan dari Constrained Application Protocol. COAP dirancang khusus untuk perangkat IoT yang sangat terbatas, misalnya memori yang sangat kecil, energi terbatas, jaringan sangat lambat. COAP memiliki konsep yang mirip dengan HTTP. Artinya COAP juga menggunakan metode seperti get, post, pub, and delete. Namun COAP jauh lebih ringan dibandingkan HTTP tadi. Perbedaan penting lainnya adalah HTTP menggunakan TCP, sedangkan COAP menggunakan UDP. Karena menggunakan UDP, komunikasi COAP menjadi lebih cepat dan ringan. Untuk cara kerjanya COAP sendiri, itu klien mengirim request ke server. Server kemudian mengirim respon kembali ke klien. Namun, COAP memiliki beberapa fitur tambahan yang sangat berguna untuk IoT. Salah satunya Observe. Dengan fitur Observe, klien dapat meminta server untuk mengirim data secara update dan otomatis. Ketika data berubah, hal ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien. COAP juga mendukung komunikasi multicast. Artinya, satu pesan dapat dikirim ke banyak perangkat sekaligus. Lalu, bahasan terakhir, perbedaan HTTP, MQTT, dan COAP adalah HTTP menggunakan mode client server, MQTT publish subscribe, COAP client server, tapi lebih ringan. Lalu, HTTP menggunakan TCP, MQTT juga menggunakan TCP, sedangkan COAP menggunakan UDP. Dari segi penggunaan, HTTP digunakan untuk web dan aplikasi internet, sedangkan MQTT digunakan untuk IoT dan sensor.
SIOAP digunakan untuk perangkat IoT yang sangat terbatas. Dari segi ukuran data, HTTP relatif lebih berat, sedangkan MQTT lebih ringan. SIOAP adalah yang paling ringan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah HTTP adalah protokol utama untuk komunikasi web di internet, sedangkan MQTT adalah protokol ringan yang sangat cocok untuk sistem IoT dengan model publisher subscribe. SIOAP adalah protokol sangat ringan dan dirancang khusus untuk perangkat IoT dan keterbatasan sumber daya. Sekian, segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.